Jika kita mencari detak jantung sejarah kota Semarang, maka langkah kita akan terhenti di sini, di sebuah persimpangan besar yang dikenal sebagai Monumen Tugu Muda. Monumen ini berdiri tegak bukan sekedar sebagai penghias kota, melainkan sebagai pengingat akan peristiwa berdarah Oktober 1945. Disinilah ribuan pemuda Semarang bertaruh nyawa dalam pertempuran 5 hari melawan penjajah. Mengubah aspal jalanan ini menjadi saksi perjuangan mempertahankan kedaulatan. Di tempat inilah Dr. Karyadi gugur saat ikut membantu perjuangan teman-temannya. Namun di salah satu sudut simpang bersejarah ini berdiri sebuah bangunan yang pesonanya seolah membekukan waktu. Sebuah mahakarya arsitektur yang telah berdiri jauh sebelum dentuman meriam perang terdengar. Gedung yang sering dijuluki 1000 pintu, yang lebih terkenal disebut Lawang Sewu. Banyak yang datang ke sini mencari misteri. Tetapi hari ini saya datang untuk mencari keajaiban yang nyata. Saya akan masuk lebih dalam, melampaui mitos-mitos yang beredar, untuk melihat bagaimana kecerdasan arsitektur masa lalu mampu menaklukkan alam kota Semarang, dan bagaimana setiap sudut ruangnya menyimpan cetak biru dari sebuah kejayaan perkeretaapian masa kolonial. Mari kita mulai perjalanan ini. Lawang Sewu bukan sekedar tumpukan batu bata. Gedung ini adalah perwujudan teknologi pada zamannya. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Padahal pintu-pintu di bangunan ini hanya berjumlah 928 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang besar. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Sangat terasa sejuk sekali saat saya memasuki bangunan ini. Saat ini pukul 10 pagi, cuaca sangat cerah dan sinar matahari mulai terasa menyengat. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu gedung A dan B serta C dan D. Bangunan A menghadap bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang gedung A setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Bangunan ini dahulu merupakan kantor pusat Nederlands Indische Spoorweg Maskapai dan saat ini berstatus sebagai aset PT Kereta Api Indonesia. Saat ini bangunan Lawang Sewu dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan kini dioperasikan KAI Wisata, anak perusahaan PT KAI yang bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 1992 bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Lawang Sewu diarsiteki oleh Kosman Sitrun dari firma yang dibentuk arsitek senior J.F. Klinkhammer dan B.J. Ondak. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia Belanda. Pembangunannya dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Jadi usia bangunan Lawang Sewu sudah 1 abad lebih.
Bangunan ini awalnya digunakan sebagai kantor Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS, perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda. NIS dibentuk oleh gabungan 10 konglomerat perkebunan di masa kolonial, di mana mereka membangun jaringan kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan dan diekspor ke Belanda. Pada saat itu belum ada AC modern. Semarang sangat panas dan lembab. Arsitek Pospan Sitrun dan B.J. Ondag harus berpikir keras. Solusinya bukan melawan alam, tetapi memanfaatkan kondisi alam yang apa adanya. Inilah rahasia sebenarnya dari 1000 pintu. Pintu-pintu besar ini bukan hanya jalur keluar masuk manusia, mereka adalah katup paru-paru bangunan. Perhatikan lorong-lorong lebar ini. Desain lorong ini memungkinkan angin berembus bebas tanpa hambatan. Ketika pintu di sisi luar dan dalam dibuka secara bersamaan, arus udara mengalir deras, mendinginkan ruangan secara alami. Di atas pintu dan jendela ada lubang-lubang ventilasi yang detail. Ini memungkinkan udara panas yang naik ke plafon tinggi bisa segera mengalir keluar. Bangunan ini adalah mesin pendingin yang jenius. Kekuatan Lawang Sewu terletak pada repetisi dan simetrinya. Ada kepuasan visual saat kita berdiri di halaman tengah dan melihat barisan lengkungan dan pilar yang berulang. Ini adalah keanggunan gaya Indo-European arsitektur style. Arsiteknya ingin bangunan ini abadi, berdiri selamanya, menunjukkan kemegahan Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Dan sang arsitek berhasil. Jadi gedung ini adalah jawaban cerdas atas tantangan iklim tropis yang panas dan lembab. Namun ada satu hal yang sering keliru dipahami. Banyak yang mengira gayanya adalah Art Deco, yang biasanya lebih dekoratif dan muncul belakangan di tahun 1920-an. Lawang Sewu adalah New Indie Style yang lebih fungsional dan berfokus pada sirkulasi udara. Ini adalah gaya transisi yang memadukan modernitas Eropa dengan adaptasi lokal yang sangat kuat terhadap cuaca tropis. Kemegahan gedung ini didukung oleh logistik yang luar biasa. Bayangkan, pada awal abad ke-20, sebagian besar material utama gedung ini harus menyeberangi samudera, diimpor langsung dari Eropa dan Belanda. Yang tentunya di masa itu pasti sangat mahal, apalagi dengan kualitas bangunan seperti ini. Lantainya model teraso di bagian selasar luar dan ubin biasa yang berwarna di bagian dalam. Ukurannya 20 x 20. Pola lantainya sangat indah dan detail sekali. Penataannya sangat presisi, pertemuan antara bagian tepi juga sangat diperhatikan sekali. Serasi dan enak dipandang. Lihat ini, terap tangganya dari batu granit utuh, makanya kuat, kokoh, dan tidak mudah pecah. Railing tangganya juga dari batu granit utuh. Keren banget ya. Ada permainan pola batu alam di bagian bawah topping railing. Juga ada pola dinding yang ditempel keramik putih yang dikombinasikan dengan keramik warna biru dengan pola acak. Sangat detail sekali. Memang ada bangunan zaman sekarang sedetail ini. Atap genting pada gedung A ini juga masih asli, langsung diimpor dari Belanda, masih utuh hingga saat ini. Sangat mengagumkan ya. Keramik dinding hingga peralatan saniter di ruang toilet ini masih utuh dan berfungsi dengan baik juga. Bahkan hingga detail terkecil seperti engsel pintu dan jendela yang juga diimpor langsung dari Belanda masih kokoh dan berfungsi dengan baik. Ini adalah ruangan tangki air di dua menara kembarnya, kapasitas 7.000 liter. Wow, keren banget. Semuanya didatangkan dari Eropa untuk memastikan standar kualitas tertinggi bagi kantor pusat NIS. Di balik atapnya tersembunyi sistem rekayasa yang jenius.
Konstruksi atapnya menggunakan baja konstruksi Cremona yang memungkinkan bentang ruang yang luas tanpa banyak sekat. Di bagian loteng ini terdapat sistem ventilasi udara khusus yang membuang panas keluar, menjaga suhu di dalam gedung tetap stabil meski tanpa pendingin ruang elektrik. Ini baja untuk menjaga seorang pimpinan dari kemungkinan adanya serangan dari pihak yang tidak suka. Oh gitu. Ini di bawahnya adalah ruang pimpinan ya berarti? Ya, ruang santainya pimpinan. Nah, ini adalah tangga putar yang terbuat dari besi cor. Menarik sekali, cantik banget. Ini pabrik pembuatnya, Plateris Den Haag. Namun, Belanda juga mengakui keunggulan alam kita. Untuk semua pekerjaan kayu mulai dari kusen, daun pintu yang ikonik hingga konstruksi lantai 2 dan langit-langit, mereka menggunakan kayu jati kelas A, asli Nusantara. Perpaduan antara baja Eropa dan jati Jawa inilah yang membuat Lawang Sewu mampu berdiri tegak melampaui 1 abad tanpa kehilangan kekokohannya. Tentu tidak lengkap membahas Lawang Sewu tanpa menyentuh sisi gelap yang menyelimuti nama besarnya. Urban legend tentang keangkeran gedung ini, misal kisah sosok noni Belanda yang terlihat di jendela, hingga jeritan dari ruang bawah tanah. Benarkah? Cerita-cerita seru ini telah menjadi bumbu yang tak terpisahkan dari gedung Lawang Sewu di mata publik. Namun, benarkah ia sehoror itu? Atau mungkin atmosfer mencekam ini sebenarnya hanyalah reaksi alami psikologis kita saat berada di tengah kemegahan yang sunyi. Jika kita berani melihat lebih dekat, Lawang Sewu sebenarnya lebih penuh dengan makna daripada sekedar hantu. Lihatlah kaca patri ini. Ia tidak hanya indah, ia bercerita tentang kemakmuran. Tampak sosok Dewi Fortuna dan Venus, mitologi Yunani yang saling berhadapan. Ada juga lambang-lambang kota di Eropa, misalnya kota Amsterdam, kota Den Haag, lambang kota Rotterdam. Ornamen flora sangat dominan karena memang NIS adalah berfokus pada angkutan hasil perkebunan. Gambaran kaca patri ini tentang harapan besar akan peradaban perkeretaapian menuju ke era modern. Lawang Sewu adalah saksi bahwa keindahan arsitektur yang sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu, apalagi hanya oleh sekedar cerita mistis. Ya, arsitektur yang paling indah, megah, dan menawan di zamannya. Lawang Sewu mungkin punya ribuan pintu yang menyimpan sejuta cerita mistis. Namun bagi kita yang melihatnya hari ini, ia memiliki satu pintu yang paling penting, yaitu pintu menuju apresiasi atas sebuah visi. Visi tentang bagaimana sebuah bangunan bisa bernapas, bercerita, dan menjadi saksi bisu perjalanan sebuah bangsa. Ia akan tetap berdiri di sini, di jantung kota Semarang, menjaga simpang Tugu Muda, dan terus menjadi cetak biru dari sebuah legenda yang takkan pernah pudar. Saya Wibi Gembara, sampai jumpa lagi pada bedah arsitektur berikutnya.